Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you doing today? I hope all of you are doing fine. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Miss Ratna hari ini dalam video pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 5. Today we will continue our lesson. Kita akan melanjutkan materi kita, Grow with English Lesson 7. Masih dengan buku Grow with English bab yang ke-7. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana menyebutkan dan mendeskripsikan hobi atau kegemaran. Kita juga membahas penggunaan kata can, yang artinya bisa atau mampu. Masih ingat? We use can to express ability. Kita menggunakan can untuk menyatakan kemampuan melakukan sesuatu. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, can bisa digunakan dalam bentuk kalimat positif, negatif, and interrogative atau kalimat tanya. Dalam bentuk positif, contohnya, I can play guitar. Saya bisa atau mampu bermain gitar. Contoh lain, Adit can cook. Adit bisa memasak. Untuk bentuk negatif, ditambahkan not setelah can, cannot. I cannot play guitar. Saya tidak bisa bermain gitar. Atau, Adit cannot cook. Adit tidak bisa memasak. Nah, untuk kalimat tanya, misalnya kalian ingin tahu kemampuan seseorang bisa atau tidak bisa melakukan sesuatu, can-nya diletakkan paling depan. Jadi dibalik. Can dulu, baru subjek atau orangnya. For example, can you play guitar? Bisakah kamu bermain gitar? Jawabannya, jika bisa, yes, I can. Atau, jika tidak bisa, no, I cannot. Contoh lain, can Adit cook? Bisakah Adit memasak? Jika Adit bisa, yes, he can. Ya, dia bisa. Atau jika Adit tidak bisa, no, he cannot. Tidak, dia tidak bisa. Sekarang mari kita lanjutkan materi kita. Open your book on page 116. Coba buka buku kalian pada halaman 116. Di sana ada beberapa instructions atau instruksi yang berhubungan dengan hobi bermain basket. Listen and do. Coba dengarkan, kemudian ikuti apa yang Miss Ratna ucapkan. Yang pertama, dribble the ball. Dribble the ball. Artinya adalah menggiring bola. Dribble, menggiring. Ya, setelah di-dribble atau digiring, apalagi yang biasanya kita lakukan ketika bermain basket? Bisa kita lihat pada gambar, anak itu sedang mengoper bola. Pass the ball. Pass the ball. Mengoper bola. Jika ada yang mengoper bola, pastinya ada juga yang menangkap bola itu. Catch the ball. Ucapkan bersama-sama. Catch the ball. Menangkap bola. Catch. Menangkap. Selanjutnya, bola itu dimasukkan atau ditembakkan ke dalam ring basket. Menembak dalam bahasa Inggris adalah shoot. Shoot the ball. Ikuti setelah Miss Ratna. Shoot the ball. Menembak bola. Itulah tadi instruksi-instruksi yang berhubungan dengan kegiatan bermain basket.
Next, kita akan melanjutkan materi kita tentang penggunaan adverbs of frequency. Apa itu adverb? Adverb adalah kata keterangan. Adverbs of frequency are used to describe how often we do things. Adverbs of frequency adalah kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan seberapa sering suatu peristiwa terjadi atau suatu kegiatan dilakukan. Dengan kata lain, dengan menambahkan adverbs of frequency, kita bisa menyatakan, memberitahu frekuensi atau seberapa sering kita melakukan sesuatu. Ada 4 kata keterangan atau adverbs of frequency yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, always, yang artinya adalah selalu. Yang kedua adalah usually, artinya biasanya. Yang ketiga, sometimes, atau kadang-kadang. Dan yang keempat, never, yang artinya tidak pernah. Mari kita lihat contoh penggunaannya dalam kalimat. Yang pertama adalah always atau selalu. Bisa dilihat, tanda centang di sebelahnya ada 3. Jumlah tanda centang ini menunjukkan seberapa sering atau intensitas kegiatan itu dilakukan. Jika kita menggunakan always, berarti kita melakukan kegiatan itu secara rutin atau konsisten. Contoh kalimatnya, Tigor always plays basketball with his friends after school. Tigor selalu bermain basket bersama teman-temannya setelah pulang sekolah. Selanjutnya adalah usually atau biasanya. Bisa dilihat tanda centangnya sudah berkurang 1, hanya 2. Usually biasanya digunakan untuk kegiatan rutin yang tidak begitu konsisten dilakukan. Jika always adalah selalu dilakukan, maka usually hampir setiap waktu dilakukan. Jika kita membandingkannya dengan angka, maka always adalah 100% dan usually adalah 90%. Contoh kalimatnya, Donna usually skates with her friends on holidays. Donna biasanya bermain skateboard bersama teman-temannya pada hari libur. Selanjutnya adalah sometimes atau kadang-kadang. Bisa dilihat tanda centangnya hanya 1. Sometimes menunjukkan kegiatan atau kebiasaan yang tidak rutin. Kadang dilakukan, kadang tidak. Hanya sesekali dilakukan. Kalau dibandingkan dengan angka, hanya sekitar 50% dilakukan. Contoh kalimatnya, Nurul sometimes cooks with her mother in the morning. Nurul kadang-kadang memasak bersama ibunya di pagi hari. Dan yang terakhir, yang keempat, never atau tidak pernah. Dilambangkan dengan tanda silang. Menunjukkan bahwa kegiatan atau kebiasaan itu tidak pernah dilakukan. Atau persentasenya 0%. Contoh kalimat yang menggunakan never, Maylin never plays the guitar. Maylin tidak pernah memainkan gitar. Jika dilihat dari contoh-contoh kalimat tadi, kata keterangan atau adverb of frequency diletakkan setelah subjek dan sebelum kata kerja. Contohnya I, diikuti dengan kata keterangan usually, biasanya. Diikuti dengan kata kerja, play, bermain. Badminton with my friends. I usually play badminton with my friends. Contoh lainnya, Sena never dances. Subjeknya adalah Sena, diikuti kata keterangan frekuensi never
atau belum pernah, dan kata kerja dances, menari. Sekarang mari kita lanjutkan pada halaman 119 atau on page 119. Listen and talk. Cobalah kalian dengarkan dan ikuti percakapan antara Donna dan Seta berikut ini. Seta, do you play basketball? Yes, I always play basketball with my friends after school. Do you play badminton? I never play badminton. Pada percakapan tadi, kita bisa mendengar Donna bertanya, Seta, do you play basketball? Seta, apakah kamu bermain basket? Seta kemudian menjawab, Yes, I always play basketball with my friends after school. Saya selalu bermain basket bersama teman-teman saya setelah pulang sekolah. Donna kemudian bertanya lagi, Do you play badminton? Apakah kamu bermain bulu tangkis? Seta tidak pernah bermain bulu tangkis, jadi dia menjawab, I never play badminton. Saya tidak pernah bermain bulu tangkis. Untuk menanyakan kegiatan yang dilakukan oleh orang lain atau teman kita, seperti yang bisa kita lihat, kata tanya yang digunakan diawali dengan do, diikuti dengan subjek yaitu you, kemudian kata kerjanya atau kegiatannya. Contohnya tadi, do you play basketball? Apakah kamu bermain basket? Do you play badminton? Apakah kamu bermain bulu tangkis? Kalian bisa menjawabnya dengan always, selalu, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, atau bahkan never, tidak pernah, seperti Seta tadi. I never play badminton. Saya tidak pernah bermain bulu tangkis. Sebagai tugas kalian yang pertama, open your book on page 118. Buka buku kalian pada halaman 118. Listen and put the symbols. Coba kalian dengarkan rekaman berikut ini, kemudian berikan tanda yang sesuai dengan frekuensi masing-masing orang ini melakukan kegiatan mereka. For example, sebagai contoh, number 1, kalian akan mendengar, Seta always plays badminton with his friends on Sundays. Seta selalu bermain bulu tangkis bersama teman-temannya pada hari Minggu. Karena Seta always plays badminton atau selalu bermain bulu tangkis, maka tanda yang kita tuliskan adalah tanda centang 3 untuk always. Diingat kembali anak-anak, tanda centang 3 adalah untuk always atau selalu. Tanda centang 2 untuk usually atau biasanya. Tanda centang 1 untuk sometimes atau kadang-kadang. Dan tanda silang untuk never atau tidak pernah. Now, let's listen to the recording. Sekarang mari kita dengarkan rekamannya. H. Listen and put the symbols. Number 1. Seta always plays badminton with his friend on Sundays. Number 2. Noodle can't cook. She never cooks. Number 3. Seta sometimes skates in the playground. Number 4. Tigor usually goes jogging on holidays. Number 5. Malin and her friends are at the playground. They always play basketball on Sundays. Number 6. Noodle and Donna can play musical instruments. Noodle plays the guitar and Donna plays the drums.
They usually play the instruments after school. Sebagai tugas kalian yang kedua, pada halaman 119, make a dialogue atau buatlah percakapan. Sebagai contoh, nomor 1, di sana ada gambar Seta sedang jogging. Dan di bawahnya ada simbol atau tanda centang 3 yang artinya adalah always. Buatlah percakapan seperti contoh Seta dan Donna tadi. Berarti percakapan yang dibuat adalah seperti ini. Seta, do you go jogging? Seta, apakah kamu pergi jogging? Seta menjawab, I always go jogging. Saya selalu pergi jogging. Sekarang buatlah percakapan untuk nomor 2, 3, dan 4 sesuai dengan kegiatan yang ada pada gambar dan juga simbol yang ada di bawah gambar. Itulah tadi materi pada video pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Tetap semangat belajar dan tetap selalu jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.